Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, tokoh restorasi Republik Indonesia Bapak Haji Surya Paloh dan para menteri yang hadir di tempat ini, tokoh Sulawesi Selatan diantaranya Bapak Dr. Haji Sahrul Yassin Limpo yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tokoh muda Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Haji Rusdi Mase RMS. Pak Rusdi Mase menelpon saya, Ustadz tolong hadir di acara saya untuk doa. Saya bilang doa saja Pak. Dia bilang ceramah sedikit. Maka saya mau kultum, kuliah 7 menit. Menurut konsep ilmu politik, partai politik hadir untuk merebut kekuasaan. Di Indonesia, partai politik hadir untuk mengambil bupati, gubernur, presiden, dan khususnya anggota parlemen. Dan tujuan akhir dari politik itu mensejahterakan rakyat Republik Indonesia. Mari kita lihat konsep agama. Agama mengajarkan, kalau dibawa ke konteks Indonesia, Republik Indonesia ini kata Nabi, dia hanya tegak, sukses, berjaya apabila ditopang 4 hal. 1, adilnya para pemimpin. Di sini ada gubernur, ada menteri, ada bupati, ada wali kota. Maka ketahuilah bapak-bapak pejabat, bapak lebih gampang masuk surga daripada kami para mubalik. Kenapa? Mubalik di Sulawesi Selatan ribuan, tapi bupati, gubernur dihitung jari yang ada di Sulawesi Selatan. Gubernur 1 ji, ustadz ribuan. Maka tentu keliru dan rugi apabila jabatan itu tidak memudahkan bapak masuk ke dalam surga. Kenapa? Bapak hanya sendiri, tidak ada saingan. Kalau kami meskipun masuk surga ngantri bos. Kenapa? Banyak kuantri. Gubernur langsung masuk sendiri ji. Tapi ingat, ketika juga gubernur salah gampang dijakkala. Kenapa? 1 ji. 2, tegaknya Republik Indonesia ini apabila ditopang oleh kedermawanan para pengusaha. Bapak Surya Paloh tentu masuk ke partai karena sudah kaya. Politisi kalau miskin susah kok menang. Makanya kaya dulu supaya kau tidak ambil APBD. Kaya dulu. Kenapa Bapak Surya Paloh dihormati, disegani di partai? Karena sudah punya duit. Kalau kita tidak punya duit, selalu kayak begini bos. Yang ketawa serius orang ini. Tapi ingat, tidak selamanya duit menentukan keberhasilan. Kenapa? Kalau semata-mata duit orang bisa menang, maka orang kaya saja yang terpilih menjadi anggota DPR. Tapi nyatanya ada anggota DPR tidak kaya tapi bisa duduk di kursi. Kenapa? Karena dia punya investasi sosial. Jadi saudara-saudaraku para pengurus Partai Nasdem, kode gaga duitmu pakai singi si pakmu. Kalau tidak ada duitmu bos, perbaiki akhlakmu.
Yang paling sial, ndak ada Tommy wamu, jelek Tommy sipamu, ndak ada pilih kau cilaka. Setelah ada duitmu, bersedekahlah. Apa Bapak lihat Surya Paloh seperti sekarang karena sekarangnya? Tidak. Yang saya ingat saya di Republik Indonesia, Bapak Surya Paloh mulai dikenal karena adanya bencana tsunami di Aceh. Beliau sedekah, beliau curahkan segala pikiran dan harta untuk membantu orang korban, dan hadiahnya seperti yang kita lihat sekarang. Maka politisi, bersedekahlah bos, jangan kuseki. Karena demi Allah tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Tidak ada duitku Ustaz. Oke, kau tidak usah sedekah dengan duitmu. Para anggota DPR yang Allah berikan rezeki, kesempatan untuk duduk di parlemen, sedekah kau bos. Apa sedekahmu? Bikin kau undang-undang, bikin kau peraturan daerah yang membuat rakyatmu makmur. Saya bukan anggota DPR Ustadz, saya tidak punya duit. Sedekahlah dengan apa? Sedekahlah dengan jangan kau ganggu orang, perbaiki akhlakmu. Insya Allah nak pilih ke orang. Saya bilang sama anak-anak mahasiswaku di Unhas, Dek, madodot culemu kalau kau selalu pikir pegawai negeri. Kau sarjana, pulang kau di kampungmu, mengabdi kau 5 tahun. Masa ndak bisa kau di kabupatenmu mendapat 1.500 suara? 1.500 suara kau dapat, insya Allah duduk kau di DPR. Duduk kau di DPR, kau punya peluang menjadi ketua DPR. Sudah kau duduk ketua DPR, goblok kau kalau ndak bisa kau jadi bupati. Yang ketiga, kata Nabi, tegaknya negeri Indonesia ini apabila didukung oleh ilmunya ulama. Maka Partai Nasdem jangan musuhi ulama. Dan juga ulama jangan kau musuhi Nasdem. Mari kita bersilaturahim, mari kita beramak-amak. Ulama doakan politisi supaya dia menjadi politisi yang baik. Belajar dari Taif, Nabi dilempari sampai pecah bibir beliau, berdarah kepala beliau. Datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Muhammad, saya diutus Allah, kau berdoa saja, saya hancurkan warga Taif ini. Bilang aku saja. Kira-kira kalau saya dilempari, tiba-tiba datang tentara 1 peloton, bagaimana ada saat ratakan. Tapi Nabi sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, apa Nabi minta berdoa hancurkan? Jawaban Nabi, Jibril, kalau Allah ingin mendengar doaku kali ini, saya berdoa mudah-mudahan mereka mendapat hidayah. Dia lempari kasihan karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan. Kalau bukan bapaknya yang dapat hidayah, mudah-mudahan anaknya yang beriman kepadaku. Maka ulama yang ada di Indonesia, mubalik yang ada di Indonesia, doakan semua politisi kita supaya mereka menjadi politisi yang bermartabat. Yang keempat, kata Nabi, doanya fakir miskin dan anak yatim piatu. Maka benarlah para politisi anggota DPR, kalau bapak punya rezeki, kasih makan anak yatim piatu. Kenapa? Kita orang beragama yakin dalam hidup ini ada sebut unsur X. Apa unsur X? Kekuatan Allah. Siapa yang sangka Bapak Syahrul Yassin Limpo menjadi Menteri Pertanian? Siapa yang sangka Bapak Rusdi Masek memimpin Partai Nasdem di Sulawesi Selatan? Itulah kekuatan X. Maka jangan kau pandang enteng orang, lebih baik kau berdoa. Jangan selalu cari muka sama manusia. Para politisi, hargai diri Bapak, karena Allah telah menciptakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah tidak pernah. Boleh Bapak hormat sama ketua partai, boleh Bapak hormat kepada bupati, gubernur, tapi jangan menghambakan diri sampai hilang harga diri. Ya Pak, ya Pak. Lewat mi masana bos. Patetongnya lemu, tegakkan kepalamu dengan harga dirimu.
Ibu bapak saudara-saudara sekalian, agar 4 hal ini terwujud, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin untuk memimpin doa ini dalam syariat Islam. Tidak berarti doa ini hanya kami orang Islam yang memilikinya. Silahkan Bapak Ibu berdoa dengan keyakinannya masing-masing. Amin. Mari kita mengawali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW, khasiat dan keutamaannya. Kita ikhlaskan untuk Bapak Haji Surya Paloh, mudah-mudahan tetap tegar, membimbing dan membina kader Partai Nasdem. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, Zat yang memberi hidayah dan petunjuk, berikan hidayah dan petunjukmu kepada kader Partai Nasdem. Berikanlah keberanian dan kesanggupan kepada mereka. Tunjukkan yang hak adalah hak, dan berikanlah kesanggupan kepada mereka melaksanakan yang hak itu. Tunjukkanlah yang batil adalah batil, dan segeralah berikan kemampuan untuk menindas kebatilan itu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, kami hanya bisa berdoa dan memohon. Di tangan-Mu jualah yang mengabulkan doa kami. Rabbana la tusik qulubana ba'da is hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terakhir, saya atas nama warga negara menitipkan harapan kepada Bapak Haji Surya Paloh. Jadilah Partai Nasdem ini yang tetap eksis dengan pilkada tanpa uang mahar. Sumber kehancuran negara kita ini apabila pilkada dimulai dengan mahalnya partai, sehingga yang menang akan berpikir bagaimana kembali modal. Saya yakin dengan karakter dan kepemimpinan Bapak, Nasdem insya Allah tetap eksis dengan partai tanpa uang mahar. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami misrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.